Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabat UGNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabat Kupijalan, Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya GNS Gus Nur Samsun bersama kameramen. Di sini saya ingin mendatangin dukun namanya Kasrun. Jadi ceritanya sahabat-sahabat, dimana beberapa waktu yang lalu ada tamu nangis-nangis mengatakan bahwa menceritakan tentang sudah beberapa kali kesini ternyata diperlakukan tidak enak. Nanti kita akan kita selidiki. Jadi kita jadi delik ya, jadi delik. Ini bukan delik hukum ya, tapi delik uga. Jadi yang penting kalian semua sehat-sehat selalu sahabat-sahabat, dan terus diberikan semangat. Jangan lupa dijaga pola hidupnya dengan baik. Oke, saya ingin menginformasikan juga bahwa tanggal 11, 12, 13 saya ada di Jakarta. Saya ada di Hotel The Acacia. Bila mana kalian semua ingin jumpa dengan saya, maka kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini, 081313080303. Kalian bisa mendaftarkan. Saya akan mengadakan pengobatan massal dan gemblengan ijazah ilmu hikmah secara massal yang unik, yang aneh ya. Kalian bagi suka yang aneh-aneh ya, silahkan daftar. Tidak bisa saya sebutkan di sini sebab ini rahasia atau surprise, kejutan ya, kejutan. Karena nanti tanggal 16 saya akan ada di Mekah, di Madinah. Saya tanggal 16 itu kan. Jadi mumpung saya sebelum berangkat ke Madinah, saya pengen jumpa dulu sama kalian semua yang ada di Jakarta. Dan untuk teman-teman, barangkali ini ya, barangkali ada waktu bisa jumpalah dengan saya. Oke, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa alikhomsatun seperti biasanya. Kamu jangan usil, anteng aja nggak apa-apa. Itu usil kalau udah aktif aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Likhomsatun utufi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia melahir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga kesehatannya ya kalian semua ya. Zaman sudah akhir. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa hidup di dunia ini kita itu hanya untuk ibadah. Jangan terlalu ambisi mencari selain ibadah. Berlomba-lombalah untuk beribadah. Amal itu artinya ibadah. Karena saya sering sekali mengingatkan, sedekah itu belum tentu amal. Tetapi kalau sedekah karena amal itu pasti sedekah karena lillahi ta'ala. Dan karena Allah Ta'ala, lillah itu adalah karena Allah Ta'ala. Nah, di saat kita sudah lillah, maka kita harus menjalankan sedekah itu dengan cara wafillah. Ya, wafillah itu adalah yang artinya insya Allah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena semua hakikatnya setiap insan manusia itu hanya mengharapkan mardotillah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang muslim. Bagi yang non muslim ya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, seperti itu ya. Saya tidak mau berhenti untuk mengingatkan kalian semua, saya tidak mau lelah capek untuk mengingatkan kalian semua. Saya akan terus semangat, saya akan terus semangat untuk mengajak, karena apapun pekerjaan kita harus niatkan dengan dakwah, karena dakwah itu adalah menyampaikan. Dai itu adalah mengajak. Jadi siapapun kalian semua bisa berdakwah selagi mulut kalian mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijak, yang baik. Disitulah dakwah sesungguhnya, karena dakwah yang sesungguhnya adalah dimulai dari dakwah untuk diri kita sendiri sebelum kita mampu untuk berdakwah untuk orang lain. Berdakwahlah untuk diri kita sendiri. Islam akan hancur dikala umat Islam meninggalkan rukun Islamnya. Di dalam rukun Islam itu ada sholat. Banyak orang yang berlomba-lomba membela Islam, membela Al-Quran, membela ini itu. Tetapi dia sendiri kadang lupa menunda sholat, melupakan sholat, meninggalkan sholat, menyepelekan sholat. Sama saja dirinya sendiri secara tidak langsung, secara tidak disadari, dirinya lah yang menghancurkan Islam. Begitu. Karena rukunnya saja sudah ditinggalkan, berarti kan sudah sama saja menghina Islam. Jangan gaya-gayaan, gerombol sana, bela ini, bela itu, sedangkan dirinya sendiri masih lalai. Ini saya selalu mengingatkan kepada kalian, jangan pernah meninggalkan sholat. Begitu ya, sahabat-sahabat, kita langsung ke sana saja. Ini rumahnya kayaknya. Banun. Oh, permisi. Permisi, Bapak. Selamat malam. Malam. Ada perlu apa? Saya mau cari Mbah Kasron. Saya sendiri. Oke. Saya izin mau silaturahim, bisa? Mohon maaf, saya bawa kamera. Bisa saja, tapi kenapa malam-malam datang ke sini? Oh, kok Mbah Kasron ini asli orang Jawa atau bukan sih? Saya orang Jawa, tapi saya lama di Papua. Oh, lama di Papua dari sejak kecil. Oh, saya mau minta tolong sama Mbah Kasron. Minta tolong apa? Biasa Mbak, urusan ini kan nggak enak dilihat tetangga-tetangga Mbak. Saya mau minta tolong. Kita masuk supaya tetangga terganggu. Oh, oke. Ada masuk? Oke. Kasih mati kamera itu. Oh, izin Mbak, saya mau pegang ini Mbak, tak apalah. Gimana Gus? Itu bahasanya kayak orang Papua ya? Iya Gus. Ini, bantu saya. Tolong apa Mbak? Bantu ini. Oh, bantu ini Mbak. Bantu supaya enak sedikit. Oh, gini. Ayo, mari dulu. Jabat tangan dulu Mbak. Namanya siapa? Nama saya Mbak. Nama saya Jepri Mbak. Mas Jeffrey ini ada perlu apa dengan saya? Macam nih Mbak. Nah, saya ini jumpa sama Mbah Kasron. Yang pertama saya nak jumpa silaturahim Mbak. Pengen kenal lebih dekat. Macam mana Mbak? Jadi saya ingin cerita. Awak apa ya Mbak? Apa macam mana ya Mbak? Orang lihat. Ayak naon Mbah? Itu kok bicara apa, saya terang mengerti ini. Bicara bahasa Indonesia saja supaya saya paham. Kumaha Mbah, ini
Abdi kan udah ngomong sae. Bah, kumaha damang bah cager bah? Cager tak? Saya terlalu mengerti. Oh, tak mengerti ya lu. Cara pakai bahasa Indonesia saja. Oh, pakai bahasa Indonesia. Oh, macam ini bah. Jangan bikin saya marah. Oh, jangan marah bah. Ngapain bah marah bah? Saya tidak suka orang bertele-tele. Jadi kalau mau perlu dengan saya itu bicara yang benar. Mau ada perlu apa? Jadi saya mau ada perlu. Saya pengen silaturahim. Yang kedua mbak, saya pengen tanya, bener ini Mbak Kasrun? Iya saya. Betul. Betul. Tapi Mbak Kasrun dari Papua ya? Iya. Saya orang Jawa tapi saya besar di Papua. Keturunan Jawa. Iya. Tapi besar di Papua. Papuanya mana Mbak? Di Raja Ampat sana. Oh, Raja Ampat. Berarti ada kerajaan 4 itu Mbak? Iya. Itu keturunan dari 4 sultan. Oh, keturunan dari 4 sultan. 4 sultan turun dari Raja Majapahit. Oh, berarti masih ada hubungan dengan Majapahit? Iya. Nah, Mbak ke Papua itu ngapain Mbak? Ya, itu urusan saya mau kemana kan, mau kemana, kenapa kamu tanya-tanya? Oh, macam mana di sana ada cewek-cewek cantik Mbak? Ada tak? Banyak, sama saja dengan di sini, semua sama. Terus Mbak Kasrun pindah ke Jawa ngapain Mbak? Iya, saya pulang ke kampung halaman saya. Terus ada apa ini ceritanya? Ini rumah baru ya Mbak? Iya sudah lama tapi tidak sempat perbaiki. Oh, tidak sempat diperbaiki. Saya mau ngobrol penting Mbak. Saya ada kawan. Katanya ada jumpa sama Mbak Kasrun. Sudah beberapa kali, kalau tidak salah sudah ada 6 kali. Nah, yang pertama sahabat saya namanya Fitri. Yang kedua sahabat saya namanya Arini. Yang ketiga sahabat saya namanya Dila Puspitasari, Mbak. Yang keempat sahabat saya namanya Susi Similikiti, Mbak. Terus ada hubungan apa dengan saya? Mereka berempat datang ke sini sudah 6 kali katanya, dijanjikan untuk sukses, dijanjikan untuk apa namanya itu bisa cepat berkarir, karirnya cepat melunjak. Nah, tetapi sama Mbah Kasrun katanya diajak tidur. Ya itu sudah konsekuensinya. Siapa yang mau minta kekayaan, minta apa, harus tidur dengan saya. Karena itu permintaan dari nenek moyang. Terus apa urusannya dengan Anda? Nah, masalahnya gini, Mbak. Salah satu di antara mereka berempat itu sekarang hamil, Mbak. Katanya sudah datang ke sini minta pertanggungjawaban, Mbak. Oh, itu tidak tanggung jawab saya. Itu di luar ranah saya. Nah, kan tim yang menghamili Mbak. Karena mereka mau. Kalau mereka tidak mau juga saya tidak paksa. Oh, Tidak ada unsur paksaan. Mereka mau sukses harus tidur sama saya. Dan itu tidak ada paksaan. Tidak ada hukum. tidak ada hukum, Mbak. Tidak ada. Mau hukum siapa? Hukum yang mana yang memberatkan saya? Hukum Tuhan lah, Mbak. Mbahnya nggak punya Tuhan, toh. Tuhan itu siapa? Tuhan siapa? Tuhan itu ya yang layak kita sembah. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan Mbah selama ini berdoa untuk kepada siapa? Ya, untuk diri saya sendiri. Oh, berarti Mbah merasa Tuhan nanti, nah. Saya bukan Tuhan. Kenal Tuhan nggak? Saya tidak kenal. Nggak kenal. Gimana ya, Mbah? Saya itu pengen minta pertanggungjawaban, Mbah. Saya kasihan, Mbah. Maksudnya minta pertanggungjawaban itu atas dasar apa? Ya, mereka salah satu di antara mereka hamil, Mbah. Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Loh, macam mana, Mbah? Orang yang melakukan kikuk-kikuk sama sampean? Ya, karena mereka juga mau. Kalau mereka nggak mau, nggak akan terjadi. Nah, tapi kan Mbahnya kan nawarin, ngajak. Karena mereka yang bilang meminta sukses, meminta apa semua. Saya bilang kalau nggak mau ya pergi, tapi mereka mau. Wah, susah ini orang ini. Nah, tapi itu nggak bener, Mbah. Itu dosa loh, Mbah, kayak gitu. Dosa itu apa? Aduh, dosa itu apa? Apa ya dosa itu? Jadi gini, Mbah.
Yang dinamakan dosa itu kelak itu, dikala kita itu meninggal, kita akan menerima konsekuensinya siksaan. Orang kalau sudah meninggal ya sudah. Ya, tetapi di sana ada pertanggungjawaban, Mbah. Di alam kubur itu akan dipertanyakan siapa Tuhanmu, apa kitabmu, siapa nabimu, dan sebagainya, Mbah. Terus saya tanggung jawab sama siapa? Ya, sampai tanggung jawab di hadapan Allah. Yang akan menemui sampai itu malaikat. Kan begitu. Sampai akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Saya tidak tahu itu. tidak tahu apa. Tidak tahu Allah kah malaikat, saya tidak tahu. Nah, maka Dari kecil itu saya belajar ilmu dari saya punya nenek moyang. makanya sampean sekarang belajar, Mbah, biar tahu agama. Biar nggak seenaknya sendiri. Saya tidak seenaknya sendiri. Mereka juga mau, saya mau, jadi. Terus ini masalahnya di mana? Masalahnya Terus sama. Mas ini siapa? Kenapa mau ikut campur saya punya urusan? Saya saudaranya, Mbah. Saya saudaranya, saya nggak terima, Mbah. Kalau lama-lama emosi kalau gitu. Loh. Dari tadi kamu tuh terlalu berbelit-belit. kalau Mbahnya emosi, ya nggak masalah, emosi saja, Mbah. Kamu mau adu ilmu sama saya? Mau apa, Mbah? Mau adu ilmu sama saya? Mau ada ilmu? Oh, saya tak punya ilmu, Mbah. Saya tak punya ilmu. Maka nggak usah macam-macam. Loh, Lebih baik kalian pulang sebelum saya marah. yang macam-macam itu sampean, Anda itu yang macam-macam. Saya itu tidak macam-macam. Susah ngomong sama orang yang tak paham agama. Jadi gini, Mbah. Apa ya namanya? Bertanggung jawab sampai status anak ini, Mbah. Kasihan, Mbah. Saya Gitu loh. tidak mau, Kok nggak mau, kenapa? karena itu bukan urusan saya. Mereka kesini mau melayani saya, ya sudah. Loh, mereka melayani karena ada keinginan, dan Makanya keinginan mereka itu juga sukses. mana ada sukses, nggak ada suksesnya mereka. Karena mereka pemalas, makanya terus sukses. Berarti kalau mau sukses harus rajin, Iya, harus kerja keras. kerja keras, rajin baru bisa sukses. Berarti kan selama ini sampai menipu saja. Saya tidak menipu, mereka saja yang bodoh. Bodohnya di mana? Kenapa mau sukses cari dukun? Sudah tahu dukun itu kabualan. Oh, berarti dukun itu cuma bualan. Iya, Lah, kalau sampai tahu itu bualan, kenapa sampai bekerja jadi dukun? saya tidak jadi dukun, mereka yang datang sendiri. Nah, tetapi kan sampai kan apa namanya, meyakinkan kepada masyarakat, kepada mereka, seakan-akan sampai itu bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Saya tidak memaksa. Kalau mereka mau percaya, mau tidak juga tidak apa-apa. Tapi mereka bodoh, mereka percaya dengan saya. Yang bodoh siapa? Mereka, bukan saya. Berarti yang bodoh mereka, Iya. bukan dukun yang bodoh. Kalau orang pintar harus nyembah Tuhan, kenapa mau minta sama saya? Nggak minta sama Tuhan mereka. Oh, Berarti mereka yang bodoh. iya, mereka bodoh. Tetapi karena mbahnya sosok pinter. Saya tidak sok pintar. Nah, terus, Mereka menganggap saya orang pintar, ya monggo. wah ini gak bener ini. Udah gini, Mbah. Intinya mau bertanggung jawab atau enggak? Saya tidak mau. Ya, kalau sampai tidak mau bertanggung jawab, sampai harus bertanggung jawab di kepolisian. Siap. Loh, sampai sudah sama-sama ini pasal pencabulan. Mau pencabulan maupun intinya tidak ada paksaan. Mau di polisi tidak ada pasal. Loh, ada, Mbah. Ya, sampai menipu kok. Saya tidak menipu. Dan tetapi sampai kan, Saya menipu atas dasar apa? ya sampai meyakinkan mereka seakan-akan sampai itu orang hebat. Mereka yang meyakini saya, bukan saya yang meyakinkan mereka. Mereka yang meyakini, Iya, bukan sampai yang meyakinkan. saya tidak pernah meyakinkan orang bahwa saya pintar. Saya orangnya, Ini saya baru pertama kali ketemu sama dukun yang pinter ngomong, Mbah. saya nggak pintar ngomong, saya ngomong apa adanya. Berarti yang selama ini yang salah itu mereka yang datang. Mereka salah. Sudah tahu kalau mereka punya agama, punya Tuhan, kenapa tidak minta sama Tuhan, minta sama saya? Saya bukan Tuhan, saya manusia biasa. Sekarang siapa yang salah? Yang salah ya sampean. Ya mereka yang salah. Ya sama-sama salah. Ya, makanya kalau tidak mau jangan salah. Berarti sampean salah kan? Saya tidak salah. Loh, gimana kan
katanya tadi makanya. Jadi kan sampean juga ikutan salah karena sampean melakukan hubungan gini-gini. Saya sudah bilang kalau mereka mau sukses, mereka harus tidur dengan saya. Itu permintaan dari mereka. Mereka siapa? Mereka Siapa mereka yang itu? tidak terlihat. Nah itu bohong atau enggak itu? Saya nggak tahu. Yang Nah. penting mereka sering ketemu sama saya. Sekarang saya mau tanya, makhluk gaib itu yang sampean ceritakan itu beneran ada nggak? Ada. Menyuruh sampean melakukan hubungan kiku-kiku nggak? Mereka cuma bilang kalau ada yang meminta kaya suruh tidur karena saya masuk ke dalam dirimu. Nah itu jin mbah, menyesatkan mbah, namanya mbah. Itu setan menyesatkan. Eleng mbah, eleng. Saya tambah pusing kepala saya kalau begini. Mending pulang daripada sebelum saya marah. Loh, marah mah tinggal marah, saya nggak akan pulang kalau sampai belum mau bertanggung jawab. Ayo, Mending kita apa? ke ilmu aja supaya kamu tahu. Ya ayo silahkan. Aku jadi gregetan sama orang-orang yang sok-sokan kayak gini. Saya juga gregetan sama sampean. Gregetan apa? Saya tidak kenal sampean, tapi sampean datang-datang langsung interogasi saya kayak polisi. Nah, saya kan memang kewajiban saya kayak gini, Mbah. Wah, itu bukan kewajiban sampean. Saya nggak kenal sampean, sampean nggak kenal saya. Kenapa kamu urusin hidup saya? Loh, ya wajar, Mbah. Seperti halnya sampean misalkan punya ayam. Ayam kenal nggak sama sampean? Kan enggak. Tetapi sampean punya hak untuk kewajiban untuk memberikan kehidupan kepada si ayam ini karena berani berternak. Saya disamakan dengan ayam, saya bukan ayam, saya manusia. Ya udah, saya samakan dengan ini aja, kambing aja. Mau? Wah, kamu ini lama-lama benar bikin saya emosi. Nah, di Papua kan banyak babi. Ya udah babi aja. Kamu aja yang jadi babi. Mana ada saya mau jadi babi, orang gantengnya kayak gini jadi babi. Dengan saya. Mana ada gantengan sampeyan. Lama-lama bikin saya emosi. Lama-lama apa? Sampeyan yang bikin saya emosi. Kalau nggak pergi, Kenapa nyuruh-nyuruh dia pergi? iya saya nggak suka. Di syuting-syuting bikin saya nggak suka. Ya masalahnya apa? Kan urusan sampean sama saya. Aduh, kamu ini mencemarkan nama baik ini. Bisa-bisa saya tuntut kamu ke polisi atas pencemaran nama baik. Silakan kalau bisa. Ayo. Tadi sama nantang, sekarang saya tantang. Ayo. Sampean harus bertanggung jawab. Saya tidak mau. Terus mau kamu apa sekarang? Sampean kan katanya dukun, punya ilmu dari Papua. Saya penasaran, saya belum pernah menjajal ilmu dari Papua itu. Ayo monggo. Ya udah silakan. Duluan. Oh enggak bisa, kan sampean kan tuan rumah. Ayo. Kamu yang datang ke sini, jadi kamu menantang saya. Ayo kamu serang saya duluan kalau kamu berani. Kalau memang Loh, saya tidak mau melukai sama orang, Mbah. saya tidak akan terlukai. Sampai tidak akan terlukai. Ya, Yang benar. benar. Sehebat apa sih ilmu Papua itu? Ya sudah, coba dulu. Nggak usah bicara, diuji dulu baru dipuji adik. Mbah, ilmu itu miliknya Allah, jangan sombong. Saya tidak sombong. Oh, Kasih paham, Gus. hati-hati lah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke juga. Kamu juga boleh. Berguru di mana kamu? Oh, saya nggak pernah berguru di mana-mana, Bah. Saya itu anak kecil, Bah. Saya hanya ngaji. Saya ingin tahu siapa guru kamu. Guru saya itu hanya mengikuti apa yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad, Bah. Siapa itu? Ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah junjungan kami para muslimat. Itu. Jadi pedoman kami, junjungan kami, patokan kami, kiblat kami ya kepada Rasulullah. Nabi kekasih Allah yang benar-benar dicintai oleh Tuhan,
Itu Rasulullah. Sampai nggak kenal. Saya tidak kenal. Mana mau kenal, orang otaknya mesum. Saya bukan otak mesum. Saya tidur sama mereka itu atas keinginan mereka. Kenapa ketawa? Boleh. Di Papua nggak ada ilmu kayak gini, Bang? Saya tidak tahu. Yang penting saya tidak pernah belajar ilmu tanpa yang diajarin sama nenek moyang saya. Sampai sebelum ketemu sama saya pernah berantem nggak sama orang? Berantem ilmu kayak gini? Nggak ada yang berani sama saya. Oh, nggak ada yang berani. Berani. Lihat muka saya saja semua orang sudah lari. Oh gitu, Bah. Ya, Kenapa? Mukanya kayak babi, Bah? saya bisa membunuh orang dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari kalau saya mau. Caranya bagaimana? Itu rahasia saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak gini ya rasanya ilmu dari Papua ya? Belum tahu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bicara yang seperti itu, saya pusing. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa la yuqdiru bismihi. Wahai nenek moyang, bantu saya. Wa syukur. Wa la yuqdiru. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kepalaku pusing. Ini orang ini bukan sembarangan. Tapi saya juga capek. Capek juga, Mbah? Aduh, saya sholat, jadi berhenti dulu. Kenapa capek? Saya mau tanya kamu berguru di mana? Penasaran mau tanya, saya berguru dari mana? Iya. Saya berguru di pesantren, Mbah. Pesantren itu apa? Pesantren itu tempat untuk belajar dan mengajar tentang keagamaan, untuk mengenal Allah dan untuk mengetahui tentang rahasia dunia. Agama itu apa? Agama itu adalah di mana tempat yang akan menyelamatkan kita. Di dalam agama ini diajarkan rahmatan lil alamin, kebaikan kepada siapapun. Saya punya nenek moyang juga pernah mengajari saya berbuat baik sama semua orang. Tapi kalau ada orang yang menyakiti kamu, kamu harus membunuhnya. Jadi tidak ada maaf bagi orang yang salah sama saya. Nah, tetapi kan saya nggak menyakiti, Bah. Kamu sudah menyinggung saya. Loh, Kamu sudah mengganggu saya punya waktu istirahat. saya tidak menyinggung karena Mbah, kelakuan Mbah itu sudah nggak benar. Saya ingin mengingatkan datang ke sini tuh. Saya lama-lama pusing. Ya pusing minum bodrek, Mbah, bisu. Minum obat pusing. Oh, jangan kurang ajar sama saya. Loh, lihat kenyataannya orang-orang pusing rata-rata minum bodrek kok, Mbah. Saya tidak pernah minum obat. Sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim, kita pungkasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahya agung cahya mulia sifatin Allah. Nurku hiyo nur Muhammad rupaku amat yang jagat gede. Jagat cilik saya dengan kersa saya dengan sabda dadi sak kersane Allah berkah kalimah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah, Allah, Allah. Allah Akbar. Kau kurang ajar sama saya, kau belum tahu saya punya ilmu ya. Ini orang nih hebat ini. Belum tahu saya punya ilmu. Mas, hati-hati. Ini saya sudah pungkasan tapi enggak. Wah, ini nenek moyang. Tapi enggak, ini enggak mempan. Menyampaikan orang ini. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Iblis, datanglah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mohon keagunganmu dan La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan semua ilmu. Wahai junjunganku, bantulah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan ajian brojo mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha sifatin cahaya kung cahaya sifatin Allah nurku ya nur Muhammad rupaku amat dengan jagat gede jagat jelas saya dengan kerso saya dengan sabda dadi sak kerso Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil Akbar. Anak, berhenti. Saya tidak mau ribut. Kenapa? Saya menyerah, anak. Menyerah kenapa? Saya tidak mau terluka. Jadi saya menyerah. Begini saja. Saya mau ikut kau punya ajaran. Oke, alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat. Apalagi Saya punya syarat? masalah itu jangan dibawa kemana-mana, tutup di sini. Saya tidak. Janji. Saya tidak akan melakukan lagi. Tapi sampai tetap harus bertanggung jawab kepada perempuan itu. Tidak apa-apa. Nanti saya menikah dengan dia. Janji. Saya janji. Dan sampai harus mengikuti ajaran yang saya anut secara sukarela. Tidak ada paksaan. Saya ikut. Tadi sampai sudah mengatakan itu. Tadi sampai udah janji. Saya capek. Selama ini saya tidak pernah dikalahkan. Oke. Jadi ternyata masih ada orang yang punya ilmu lebih tinggi daripada saya. Saya tidak punya ilmu.
Itu bukan ilmu saya tadi. Kalau begitu saya minta Mas ajar saya supaya saya bisa kembali ke jalan yang benar. Oke, saya akan bantu kita saling belajar. Tidak ada. Tapi saya minta Minta apa? urusan saya, masalah saya jangan sampai diketahui orang banyak karena itu aib buat saya. Oke, saya akan menjaga rahasia itu. Tetapi ingat, dikala nanti sampean sudah berikrar untuk masuk ke dalam agama saya, sukarela, sampean tadi yang meminta. Saya tidak memaksa, sampean sendiri yang Saya bilang. orang jahat, tapi saya tidak pernah berdusta. Itu satu kelebihan saya. Kejahatan sampean harus sampean lebur, harus sampean tinggalkan. Sekarang harus berbuat yang lebih baik. Kalau tidak, ini saya baru sendirian. Saya berjanji selama ini, selama saya hidup kecil sampai besar, saya memang orang nakal, orang jahat, tapi saya tidak pernah berdusta sekalipun sama orang. Sampean tadi mengatakan selama ini tidak ada yang pernah mengalahkan sampean, tidak ada yang menandingi ilmu sampean. Ingat, barusan itu bukan saya yang mengeluarkan kemampuan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami yang Maha Esa. Kalau begitu kenalkan saya sama beliau. Saya akan mengenalkan dengan cara sampean harus berikrar, sukarela, sampean tidak ada paksaan, ilmu harus saya buang, ilmu jahat ini, supaya sampean tidak berbuat jahat lagi. Saya siap. Bersediakah? Saya bersedia. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak apa-apa, yang penting kau ulangi saya, kau yang ajarkan saya. Oke. Sekarang pejamkan matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, tepar. Wah, lama lagi ini pingsan ini. Ini kita harus menunggu Iya. untuk dia sadar. Setelah itu kita syahadatkan. Ya. Siap. Oke. Dia pingsan dia. Efek ilmunya dibuang. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Saya gerah, saya panas sekali rumah ini. Iya, Gus. Kamu Ngerasa banget sih, Gus. kerasa ya keringetan ya? Iya. Oke, terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam beserta tasbih wa salawat.